Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NU Milenial semua, selamat datang di podcast KMNU Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas nih teman-teman semua, bagaimana cara menulis yang baik dan benar, khususnya di bidang karya tulis ilmiah. Nah, apalagi buat teman-teman nih yang tertarik dengan dunia perlombaan. Pas banget nih, bisa saksikan podcast ini sampai selesai. Dan di sini tentunya aku tidak sendirian ya teman-teman. Karena kita sudah mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa keren ini, yaitu Mas Denny. Halo Mas Denny, Assalamualaikum. Waalaikumsalam teman-teman. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat. Akhir-akhir ini sibuk apa aja nih Mas? Kira-kira? Akhir-akhir ini baru selesai kuliah, sibuknya mungkin nulis-nulis artikel jurnal, belum submit begitu. Terus juga sibuk-sibuk cari kerja juga. Oh, udah skripsinya udah aman Mas? Udah alhamdulillah udah selesai. Planning kedepannya gimana Mas? Mau lanjut S2 kah atau fokus kerja dulu atau bagaimana? Iya, kalau planning ada ya, pasti mau rencana mau lanjut S2 ini. Kemarin baru coba-coba daftar di beasiswa, juga apply kerja juga. Jadi opsional aja nanti yang mana yang masuk. Kita mantap, keren. Nah, jadi Sobat NU Milenial semua, jadi Mas Denny ini di saat masa kuliahnya beliau juga itu tetap produktif nih teman-teman, yaitu tetap mengikuti berbagai macam perlombaan dan meraih banyak prestasi juga, khususnya di bidang karya tulis ilmiah. Betul gak Mas, kira-kira Mas? Kalau dibilang iya ya pernah terlibat gitu, tapi kalau memang kalau dari segi prestasi mungkin Rizal lebih inilah ya, lebih luar biasa gitu. Ya memang Mas Denny ini orangnya tahu deh teman-teman, jadi itulah. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau tahu dulu nih Mas, kenapa sih Mas Denny ini tertarik gitu dengan dunia kepenulisan? Dari Mas Denny sendiri. Sebenarnya kepenulisan itu identik dengan ide ya Mas Rizal. Jadi ya betul. Biasanya orang-orang yang suka nulis itu selain orangnya telaten juga punya banyak ide gitu. Jadi saya suka di kepenulisan khususnya di KT itu karena saya senang melihat ide-ide kreatif dari para orang-orang yang suka lomba, suka nulis. Iya, betul. Jadi saya kadang tertarik, saya juga ingin ikut menulis gitu. Jadi mungkin dari sana ya, ketertarikan. Berawal dari ketertarikan gitu ya, dari menulis ide-idenya juga. Oh ya, berbicara dengan ide gitu ya Mas, pasti dari aku sendiri ya, mungkin teman-teman juga merasakan gitu terkait bagaimana mendapatkan ide itu sendiri Mas, bagaimana cara mendapatkan ide yang inovatif khususnya supaya dituangkan dalam penulisan. Nah, kalau dari Mas Denny sendiri itu bagaimana cara mendapatkan ide yang bisa dituangkan di dalam karya tulis gitu Mas biasanya? Oke, kalau ide itu sebenarnya sesimpel masalah kita sehari-hari ya. Jadi masalah apa yang paling dekat dengan kita, dari latar belakang apapun kita dari jurusan apapun. Mas Rizal biasanya di ekonomi Islam ya, mungkin masalah-masalah ekonomi Islam, atau mungkin teman-teman di jurusan lain yang masalahnya itu paling dekat dengan dunia kita. Misal kalau saya waktu itu saya pernah ikut lomba itu, lomba IC sebenarnya, tapi dia ekonomi Islam. Nah, waktu itu belum banyak yang mengangkat tema pesantren. Ya, itu kan identik dengan pesantren. Ya, jadi saya coba di sana merangkai konsep bagaimana pesantren dan ekonomi Islam itu bisa menyatu. Menarik Mas. Dan sekarang sudah banyak ya yang menjelaskan itu. Bahkan ada yang zakat produktif di pesantren, yang wakaf pesantren dan sebagainya. Nah, sebenarnya dari masalah-masalah yang dekat dengan kita, khususnya di milenial NU, kita bisa berangkat dari sana. Berarti bisa ya, dari hal kecil pun bisa jadi ide gitu ya, tinggal kita kembangkan lagi gitu ya Mas? Benar, jadi tentang kepekaan kita aja terhadap masalah sehari-hari. Kalau dibilang, loh kita cari masalah ya? Enggak sebenarnya, kita kan memecahkan masalah ya, lebih ke situ ya Mas, problem gitu ya. Mantap Mas. Oke. Nah, supaya bisa menyemangati teman-teman pemula juga nih Mas, jadi apa aja sih Mas kira-kira benefit yang sudah Mas Denny raih dapatkan dari penulisan ini Mas, baik itu secara materi maupun materi. Apakah dari nulis ini
kemudian lomba, kemudian kita bisa jalan-jalan gratis gitu Mas, atau bisa apa saja gitu Mas dari benefit itu kira-kira yang sudah Mas Denny dapatkan? Baik, kalau bicara benefit ya, mungkin teman-teman bisa melihat atau berkaca dari orang-orang yang sering ikut lomba, misal Mas Rizal atau teman-teman lain yang sering ikut lomba. Yang jelas kita nanti dulu lah kalau bicara hadiahnya, atau Iya. kalau menang dapat hadiah lomba, dapat kemana-mana gratis gitu. Nah itu mungkin menjadi salah satu benefit atau yang bisa jadi motivasi Iya, untuk buat teman-teman motivasi ya. itu bener Mas. Tapi yang pasti adalah teman-teman jadi punya kemampuan untuk menuangkan ide begitu. Karena memang menulis ini, ada yang saya pernah dengar perkataan seorang advisor, advisor saya. Iya. Dia bilang kalau menulis itu menyumbangkan manfaat kan. Kalau di Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik manusia itu yang bermanfaat. Dari tulisan kita bisa menyumbangkan banyak manfaat. Sekecil mungkin ide untuk aplikasi atau apa ya. Mungkin ya ide-ide itu mungkin suatu saat bisa diwujudkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat begitu. Berarti dengan menulis itu tidak hanya kita mendapatkan materi gitu ya Mas, tidak hanya jalan-jalan, kemudian uang, pembinaan atau apalah, tapi kita juga bisa bermanfaat gitu untuk mangfaulinas, untuk kemanfaatan orang lain gitu ya, dari inovasi kita. Iya benar. Keren Mas. Kalau boleh menambahkan juga apa ya, sense of writing atau apa ya, insting menulis itu juga penting ya. Maksudnya untuk menunjang skripsi juga. Oh iya, jadi memang iya benar. Ketika memang sering menulis jadi lebih gampang gitu. Iya benar. Ketika skripsian. Jadi kayak alur berpikir kepenulisan itu bisa ditumbuhkan gitu kalau teman-teman suka menulis, suka ikut lomba-lomba begitu. Oh, I see. Karena memang tidak sedikit orang yang alur berpikirnya itu ini belum tertata begitu. Jadi iya, benar. Dari satu paragraf misalnya, dari satu bab literatur misalnya, dari menggabungkan variabel-variabelnya itu masih banyak yang belum seruntut orang-orang yang sering daftar KTI atau sering ikut lomba KTI begitu. Iya sih benar. Soalnya jujur ya, kalau dari aku pribadi ya Mas, pengalaman gitu, memang ketika ketertarikan dengan KTI itu salah satunya karena melihat cutting gitu Mas. Ada cutting semester berapa, 7 gitu lah, sudah masuk skripsi, tapi dia tidak tahu apa-apa gitu Mas. Makanya dari semester awal itu aku juga tertarik dengan KTI itu karena melihat kedepannya itu skripsinya juga itu Mas, supaya lebih mudah gitu. Iya sih benar. Nah memang KTI itu juga kan ibaratnya semi skripsi gitu lah Mas. Babnya juga hampir sama gitu. Nah oke, setelah kita tahu nih teman-teman manisnya juga dunia kepenulisan tadi terkait benefitnya apa, nah mungkin sekarang kita masuk ke inti nih Mas Denny. Mungkin Mas Denny bisa jelaskan nih terkait definisi KTI itu apa dan isi-isinya apa saja. Monggo Mas. Kalau yang saya tahu ya, KTI itu adalah sebuah karya tulis yang berisi tentang tulisan ilmiah. Artinya tulisan teman-teman itu harus berdasarkan literatur yang bisa dipertanggungjawabkan, terus isinya juga sistematis gitu ya. Ada banyak jenisnya. Ada KTI itu yang dia merupakan suatu penelitian atau menguji teori. Ada yang dia bentuknya itu invention atau ide begitu ya, gagasan-gagasan. Kalau yang sering dilombakan itu biasanya gagasan. Kalau gagasan inovatif. Yang pengujian teori itu jarang, itu biasanya di skripsi dan sebagainya. Tapi juga tidak memungkinkan itu ada di lomba juga. Intinya tulisan karya ilmiah ini menyajikan suatu penelitian atau suatu suatu penelaahan terhadap suatu masalah secara ilmiah gitu. Jadi ilmiah, ya. Dan menyajikan data gitu ya. By data dan menyajikan solusi gitu untuk permasalahan yang ada. Biasanya solusi itu disajikan di saran dan kesimpulan, ada di bab akhir gitu. Oh, di bab akhir. Nah, sedangkan di awal itu ada mungkin latar belakang masalahnya, terus literaturnya, ada juga metodenya, terus bagaimana kemudian penelitian itu dijalankan, hasilnya bagaimana. Nah, intinya seperti itu. Tapi kalau di KTI ini lebih ilmiah gitu. Ilmiah. Iya, dari segi kalimatnya, dari pengutipannya dan sebagainya itu lebih tertata gitu secara secara bahasanya dan ejaannya begitu. Itu yang saya bisa jelaskan mungkin ya. Oke, siap Mas. Makasih Mas.
Oke, jadi mungkin tadi kita sudah pahami bersama kalau yang namanya KT itu terkait menulis bagaimana kita menyelesaikan permasalahan melalui gagasan kita sendiri dan didukung dengan adanya data dan dituangkan ke dalam tulisan gitu ya Mas. Benar. Gitu. Oke, baru mungkin tanya juga terkait ini Mas. Saya mau tanya terkait poin-poinnya itu Mas. Mungkin bisa didetailkan lagi Mas. Di bab pertama itu kan ada pendahuluan, isinya itu ada latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah. Ya, itu benar. bagaimana Mas cara menulis latar belakang yang baik itu Mas kira-kira Mas? Oke. Kalau karya tulis itu yang jelas pertama pendahuluan ya. Iya. Ada latar belakang. Nah, latar belakang yang baik itu adalah yang ditulis secara runtut. Jadi masalah yang dari bebas ya, bisa dari umum ke khusus atau dari biasanya gitu. dari Piramida khusus terbalik gitu ya, Mas? benar. Dari khusus ke umum. Jadi permasalahan itu harus runtut, ditunjang dengan data-data yang Iya, data. terbaru. Misal kalau membahas tentang apa misalnya kemiskinan ya, di tahun ini berapa kemiskinan, dicari data terbarunya begitu. Terus jangan lupa di latar belakang itu di ini juga ya, disinggung masalahnya, baru kemudian secara konkret masalah itu bisa ditaruh di rumusan masalah. Terus jadi dari rumusan masalah itu terus kemudian masuk lagi ke tujuan, manfaat dan sebagainya. Itu juga keterbaruan. Keterbaruan apa Mas? Keterbaruan tuh apa ya? Kayak apa sih yang menginspirasi paper ini, terus apa sih yang membuat paper ini berbeda dengan penelitian sebelumnya begitu. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya karena banyak, mungkin sekarang kan banyak ya orang melakukan penelitian ya, orang banyak nulis paper, mungkin ada kesamaan. Nah, poinnya adalah bedanya di mana penelitian kita bisa dikembangkan lagi tuh ya Mas. Kita ngembanginnya di mana, terus nilai plusnya apa dari penelitian kita begitu Mas. Berarti dimasukin di latar belakang juga Mas, gitu. Itu bisa di bab 1 juga di pendahuluan, itu salah satu bagian dari pendahuluan juga, keterbaruan penelitian. Nah, itu kan latar belakang ya teman-teman. Jadi bisa juga kita bahas dari permasalahan umum terlebih dahulu, masuk ke yang khusus, atau bisa juga tambahin nanti ada potensi juga baru masuk ke bridging terkait inovasi kita itu apa ya. Terus rumusan masalah nih Mas. Itu kalau Mas Denny biasanya bikin rumusan masalah itu biasanya kan per poin ya Mas, pertanyaan gitu. Ada yang 4, 3 dan mungkin ada yang 5 juga. Kalau Mas Denny biasanya berapa Mas? Sebenarnya nggak ada ini khusus ya. Iya, ada tergantung pembahasan. Saya mungkin ini ya 2 atau 3 biasanya. Jadi ada what, how. Jadi ada apa masalahnya, terus bagaimana. Jadi memang apa ya, tujuan dari karya tulis saya yang saya tulis itu untuk apa gitu. Biasanya 2, 3. Kalau 4 jarang sih biasanya, jadi kebanyakan itu. 2, 3. Soalnya dari paper juga kan biasanya kan dalam lomba itu dibatasi gitu ya Mas halamannya. Benar. Dihitung dari situ juga. Makanya berpengaruh gitu. Dan tujuan, kalau tujuan itu kan kalau misalnya menyesuaikan sama rumusan masalah ya Mas. Tujuan itu menjawab ini perumusan masalahnya. Iya, jadi kalau poinnya 3 berarti tujuan masalahnya juga 3. Ya gitu, sesuaikan aja. Oke, berarti kalau manfaat berarti itu lebih ke gimana Mas kalau manfaat itu? Manfaat itu iya sebenarnya kita bisa interpretasikan sendiri ya, penelitian kita ini manfaatnya apa begitu. Siapa gitu ya Mas? Kayak pemerintah atau siapa? Kalau misal bentuknya rekomendasi ke stakeholder atau ke apa ya, pemangku kebijakan ya, apa bentuknya konkretnya begitu. Biasanya kayak gitu kalau manfaat. Oke, siap Mas. Dan lanjut nih ke bab kedua. Bab kedua itu kan ada studi pustaka nih Mas. Betul. Itu gimana Mas? Isinya apa aja? Terus apa itu definisinya gimana Mas? Iya, studi pustaka itu apa ya sebenarnya? Kalau di skripsi itu namanya teori ya. Jadi teori harus ya. Ada teorinya. Tapi kalau di karya tulis biasa cukup apa ya? Literatur atau sumber dari bacaan-bacaan terdahulu. Ini membuktikan kalau sebenarnya kita itu nggak ngawur nulisnya. Jadi bukan kalau tulisan kita itu benar-benar ilmiah, berdasarkan dengan tulisan-tulisan ilmiah sebelumnya begitu. Biasanya kita bisa baca-baca buku terkait dengan masalah yang kita angkat. Nah, kalau kita baca masalah perwakafan atau zakat, infak, sedekah ya kita baca literatur itu begitu, dan kemudian itu dituliskan di bab 2 itu di literatur poin-poinnya itu ya. Lalu kita kutip, jangan lupa sebutkan sumbernya. Sekarang sudah banyak software ya, ada Mendeley dan sebagainya, teman-teman
bisa pakai itu. Itu ya menarik Mas. Itu kira-kira kalau Mas Denny carinya di mana aja tuh Mas untuk mencari sumber-sumber itu? Sumbernya yang pertama buku ya, Buku. harus buku yang kalau teman-teman bisa cari buku yang bagus gitu, bisa dikutip. Terus bisa juga dari jurnal. Jurnal itu ya teman-teman bisa cari ya, bebas ya, di Garuda ada. Itu yang sekarang mudahnya cari di Garuda. Ada juga kalau teman-teman udah terafiliasi kampusnya dengan jurnal dunia, bisa juga tuh ke Scopus ya benar. Kalau UB bisa ya Mas? Bisa, kalau UB bisa, teman-teman UB bisa Scopus sama di Emerald ya kalau nggak salah. Itu bisa diakses. Nah, itu sih mungkin itu ya kalau di landasan teori itu ya. Jadi kita cari sumber terdahulu. Berarti kalau terdahulu berarti di tahun-tahun misal tahun 90 pun nggak apa-apa Mas? Atau memang harus terbaru kalau juga? Kalau memang yang relevannya itu masih relevan, kalau di tahun 90 itu masih relevan, bisa dipakai. Tapi tetap. Kalau memang ada yang terbaru, kan biasanya ada keterbaruan ya. Benar. Itu. Nah, silahkan dipakai yang terbaru. Biasanya kalau biasanya yang disuruh itu 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir gitu. Jadi disesuaikan aja berdasarkan ini kebutuhan regulasi. Oke, siap Mas. Itu berarti ya teman-teman terkait landasan teori. Terus kalau nggak salah di bab kedua juga itu ada kerangka berpikir ya Mas? Iya. Nah itu gimana Mas buatnya? Itu kan kayak bikin diagram gitu ya Mas? Nah, itu gimana cara nyatuinnya gitu? Sebenarnya kerangka pikir ini ya kayak lebih ke skripsi. rangkuman dari penelitianmu. Jadi dari awal latar belakang, tapi dia bentuknya diagram. Diagram alur. Bisa diagram alur, bisa uraian singkat, tapi lebih enak biasanya diagram alur. Jadi latar belakangnya nih dari sini. Dari misal bagian atas latar belakang, ke bawah dia nemu masalahnya ini, lalu kemudian diakomodir pakai metode ini. Kita punya ide ini, kita uji pakai metode ini, atau kita wujudkan dengan seperti ini, lalu hasilnya ini. Nah, jadi kayak sebenarnya itu alur penelitian, skema penelitian kamu, tapi gitu ya. yang di apa ya? Secara sederhananya gitu ya. Secara sederhananya dibagikan begitu. Rangkuman penelitian lah. Gitu. Konsep berpikir. Berarti di atasnya itu rumusan masalah dulu ya Mas? Masalahnya terus bercabang gitu. Bercabang idenya gimana, terus masuk ke titik poinnya gitu. Terus nanti hasilnya seperti apa. Oke, siap Mas. Itu ya berarti teman-teman terkait landasan teori bab kedua. Jadi ada teori terdahulu sama ada juga kerangka berpikir. Oke, lanjut ke bab 3 nih Mas. Terkait metode penelitian yang memang identik banget nih sama karya tulis ilmiah Mas. Ada medpen-nya bahasanya. Nah, kalau Mas Denny gimana nih Mas cara bikin metode penelitian gitu? Iya benar. Medpen ini nyawanya KTI ya. Iya benar. Jadi intinya kalau medpen ini teman-teman tahu ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Biasanya kalau gagasan biasanya lebih ke kualitatif. Atau kita memberikan ide begitu, kita menyajikan sebuah skema, atau menyajikan sebuah sistem begitu. Itu masuk bisa ke kualitatif. Kalau ke kuantitatif itu dia menyajikan analisis data. Analisis datanya seperti apa? Dia analisis datanya statistik yang biasanya. Statistik. Biasanya hubungan sebab akibat. Atau menguji pengaruh dan sebagainya, itu di kuantitatif. Di kualitatif ada juga banyak metode ya, ada wawancara, ada visioner, ada juga kalau di sosial itu lebih menarik lagi, ada namanya dramaturgi. Pernah dengar nggak? Belum itu Mas. Apa itu Mas? Mungkin bisa dibagikan juga teman-teman. Ini ya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Dramaturgi itu bagian dari metode di penelitian sosial. Artinya lebih ke sosialnya, ke perilaku sosial lah pokoknya. Itu gimana nelitinya tuh Mas? Jadi apa kita terjun langsung atau sejenis eksperimen, tapi mungkin bisa dikoreksi ya kalau saya salah. Teman-teman bisa searching sendiri lah apa itu dramaturgi, dan yang jelas itu adalah metode penelitian di bidang sosial. Itu mempelajari perilaku manusia gitu. Jadi bagaimana secara dari pendekatan sosial, pokoknya seperti itu. Teman-teman bisa cari sendiri lah. Kalau kita berbicara kapasitasnya belum ada. Iya betul Mas. Kayak udah di atas gitu ya. Terkait metode penelitian. Berarti ada kualitatif sama kuantitatif. Kalau yang biasa buat dibikin buat lomba itu biasanya apa Mas kira-kira? Kualitatif atau kuantitatif gitu Mas? Kalau saya pribadi ya biasanya kalau Rizal pribadi kualitatif. Kualitatif. Studi pustaka gitu, terus datanya sekunder.
ya itu pakai cuman jurnal-jurnal aja Mas Berarti ceritanya. ini ya lebih ke gagasan begitu, terus dituangkan dalam ide Iya gitu. solusi. Nah, Kalau skripsi Mas Denny pakai apa Mas kemarin itu? kalau Mungkin skripsi bisa saya dibandingkan. ini semi kuantitatif, Oh, suami jadi menggunakan statistik SEM LS ya, jadi analisis multivariat. Dia multivariat. jadi dia sebenarnya menganalisis perilaku manusia. Hmm. Jadi dia kayak persepsi kepercayaan masyarakat, tapi dia pakai statistik, ukuran statistik. Jadi banyak hitungannya itu Mas. Kalau gitu. Relatif sih sebenarnya sama saja. Kalau misalnya yang jelas pakai statistik tuh ada datanya, terus datanya kemudian dianalisis, ada rumusnya. Yang jelas bukan tidak mungkin untuk dipelajari lah kalau masih di kuantitatif. Berarti itu ada terjun ke lapangan nggak Mas atau cuma data aja? Iya, hasil? jadi kita kalau ada yang kuesionernya itu tertutup, jadi yang cukup kita menganalisis persepsinya itu dari penilaian aja. Ada yang terbuka, jadi ada yang dia menganalisis secara kuantitatifnya, tapi juga membuka pertanyaan kualitatif atau membuka pertanyaan terbuka. Jadi menganalisis persepsi secara apa ya, secara lebih luas gitu. Itu bisa. Oh gitu. Kalau di lomba sering ini sih gagasan sih biasanya. Iya, kalau yang lomba itu mungkin lebih bisa inovatif. Gagasan terakhirnya apa kalau nih gagasan. kalau yang terakhir dilombain gagasan apa? Kalau terakhir yang saya bawa pas di KMNU Nusantara itu terkait filantropi Islam Mas di wakafnya. Wakafnya itu diapain wakafnya? Nah itu diintegrasikan sama supporter bola Mas. Oh, supporter bola. Iya, itu unik sih. Apalagi kan kemarin kan lagi hits banget sama itu Mas, Piala Dunia. Nah itu aku bawain terkait supporter bola di Indonesia. Nah itu diintegrasikan bagaimana caranya supporter bola Indonesia itu bisa berwakaf gitu Mas. Apalagi Indonesia kan salah satu negara terbesar ya umat muslimnya. Nah dari potensi itu diintegrasikan supaya bagaimana supporter ini mau berwakaf dan juga berdonasi. Nah donasi ini ditujukan untuk para UMKM gitu Mas, supaya lebih meningkat lagi perekonomian di Indonesia. Kayak gitu sih Mas. Kalau dari aku ya. Dan alhamdulillah juara 3 gitu Mas. Alhamdulillah. Ini jalan ini. Ya, gitulah. Oke, lanjut lagi nih Mas. Menarik nih Mas. Setelah bab ketiga ya, mungkin ke pembahasan nih Mas. Mungkin lebih inti lagi nih Mas. Nah, itu bagaimana Mas? Pembahasan ini sebenarnya menyajikan hasil penelitian ya. Menyajikan hasil apa yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya bentuknya pengujian statistik atau menguji pengaruh, itu bisa disajikan hasil analisis statistiknya bagaimana, apakah variabel ini mempengaruhi ini benar. dengan signifikansi berapa. Nah itu bisa dijelaskan di pembahasan. Tapi kalau misalnya bentuknya dia kualitatif, itu bisa dijabarkan ini ya, hasil dari wawancaranya atau hasil dari studi pustakanya begitu. Kalau misalnya di bentuknya gagasan, biasanya di bab 4 itu menyajikan cara kerjanya atau alurnya ya. Alur kerjanya gitu. Jadi misal gagasan apa tadi, wakaf sama supporter. Bagaimana aplikasinya juga. Bagaimana supporter itu bisa berwakaf melalui aplikasi begitu. Nah, itu ada di bab 4 gitu. Dijelaskan secara sistematis dengan bahasa yang runtut gitu. Sebenarnya tidak harus panjang ya pembahasan itu, yang penting kalau misalnya tergantung ini masalah yang kita bawa. Jadi misal rumusan masalah itu ada 2 atau 3, itu cukup apa ya, 2 atau 3 subbab cukup. Atau berarti menyesuaikan sama rumusan masalahnya. Benar. Jadi jangan terlalu banyak di pembahasan. Jangan sampai pembahasannya itu terlalu panjang. Oke, siap Mas. Berarti bab keempat ini membahas dari permasalahan sebelumnya gitu ya Mas? Iya, hasil dari ini sebenarnya, hasil dari penelitian kita seperti itu. Oke. Terus bab terakhir nih Mas, bab kesimpulan itu biasanya gimana Mas nulisnya Mas? Itu kan merangkum dari dari awal sampai akhir gitu ya Mas. Itu gimana cara nulisnya gitu Mas? Iya, teman-teman harus ini ya, harus nulis abstrak, nulis kesimpulan. Itu abstrak dulu Yus. Sebenarnya gini Mas, bedanya apa sih Mas antara abstrak sama kesimpulan gitu Mas? Kesimpulan itu ya kesimpulan ya keseluruhan isi teks. Tapi kalau abstrak tuh lebih luas lagi sebenarnya. Lebih jadi luas. Teman-teman mungkin sering ya suruh ngirim penelitian itu, ngirim abstrak aja. Iya, abstrak dulu kalau. Atau bahkan ngirim judul aja. Iya. Kenapa? Karena memang
orang tuh biasanya lihat penelitian dari abstraknya. Iya, itu lebih ya simpel gitu ya Iya, Mas, dari jadi isi penelitian ini apa sih? Dibaca covernya. abstraknya. Oh, begini. Udah. Oh, Atau bahkan lebih singkat lagi dari judulnya. heeh. Judulnya apa sih? Ini. Jadi penelitian yang baik itu sebenarnya kalau abstraknya bisa menggambarkan keseluruhannya, dan keseluruhan itu abstraknya juga bisa digambarkan dari judulnya gitu. Oh, Jadi gitu. yang keren itu seperti itu sebenarnya. Jadi Berarti beda ya Mas, kesimpulan sama abstrak itu. beda. Jadi abstrak itu di awal biasanya. Abstrak itu lebih luas ya berarti. Lebih luas. Kalau kesimpulan berarti mungkin lebih ke inovasinya aja gitu ya, Langsung Mas. ke hasilnya. Hasilnya. Jadi kayak latar belakangnya Oh. nggak perlu Iya, nggak perlu benar. secara holistik dicari lagi, Iya, benar-benar. ditulis lagi. Dia Oke, cuma berarti itu ya. hasil penelitiannya begini begini. Oke, kemudian biasanya kan dalam bab kelima penutup itu selain ada kesimpulan, ada juga saran nih Mas. Itu gimana Mas? Kayak semacam rekomendasi gitu. Kalau rekomendasi biasanya ini ya, pihak terkait. Oh, berarti jelasin lebih ke pihak terkait gitu ya. Jadi penelitian kita ini penelitian kita itu lebih berdampaknya kemana? Misal ke mahasiswa iya, atau benar. ke biasanya objek penelitiannya ya. Kalau misalnya pemerintah ya pemerintah, atau kalau dia masyarakat ya masyarakat. Masyarakat harus gimana? Mahasiswa atau akademisi harus gimana? Terus Iya, benar. Pemerintah harus bagaimana? Karena memang powernya penelitian cuma sampai situ. Jadi iya benar. kalau misalnya nanti penelitian itu bisa mau dipakai dan sebagainya, nanti di merupakan hal lain, bukan di ranahnya penelitian lagi. Oke, siap Mas. Oke, berarti itu ya teman-teman, udah selesai terkait bab pertama sampai bab kelima. Oh iya, satu lagi Mas, di habis itu kan biasanya ada daftar pustaka ya Mas. Itu biasanya kan banyak ya Mas daftar pustaka itu, stylenya apa aja. Kayak Harvard style, apa style itu gimana Mas? Kalau biasanya dalam lomba itu biasanya pakai apa Mas? Biasanya pakai apa ya yang seringnya? Biasanya antara apa ya? Apa style? Apa style? Kalau saya sebenarnya nggak terlalu pinter ya urusan ejaan tulisannya. Biasanya kalau deskripsi itu biasanya apa Mas? Kalau saya tuh pakai software, pakai Mendeley. Oh, itu otomatis ya? Otomatis. Ya? Jadi kita masukin papernya, nanti ada daftar pustakanya otomatis di bawah. Itu gitu sih, itu bisa juga ya buat teman-teman ya. Biar nggak usah itu lagi. Nggak usah bikin manual kan. Kalau yang manual tuh ada yang caranya tuh dari Google Scholar, di copy, di kopas kan. Itu sebenarnya ada juga di Google Scholar. Terus ditempel. Karena itu mungkin bisa luput gitu ya. Jadi itu kalau ada kesalahan juga berarti Mas. Iya, enggak sih sebenarnya, cuma gitu. Mungkin ada satu atau dua yang kita ini nggak bisa dapat ininya. Iya, kadang nggak ada gitu ya. Nah, kalau di Mendeley ini bukan iklan ya. Awan-awan, nggak sponsori. Bisa secara otomatis gitu aja. Pokoknya kalau teman-teman secara kutipan mungkin ini ya yang perlu disesuaikan, mungkin kalau di tengah kalimat dia pengutipannya mungkin Rizal 2019 atau kalau di tengah bagaimana, di tengah di belakang ada citasinya ibaratnya Mas. Nah, mungkin itu yang perlu disesuaikan dikit. Kalau di masalah daftar pustakanya itu insya Allah udah otomatis, dia tergantung aturannya dia pakai apa atau pakai Harvard, itu bisa disesuaikan. Oh iya benar, siap Mas. Memudahkan. Oke, selesai ya berarti terkait KTI itu ya teman-teman, dari awal sampai akhir. Oke, mungkin biasanya itu Mas, dalam lomba KTI itu kan biasanya kan alurnya itu abstrak dulu, paper dulu, kalau misal paper lolos masuk ke final, nah itu ada presentasinya Mas. Nah itu kalau dari Mas Denny sendiri itu gimana Mas, model presentasi yang baik itu Mas, yang unik gitu Mas, atau dari pengalaman Mas dalam hal lomba apa gitu? Iya, kalau saya presentasi itu pernah ini ya di IC sih. Di KTI itu gimana Mas? Sebenarnya presentasi itu ini ya, apa yang beda sama dalam presentasi kelas atau ada bedanya gitu Mas? Ada bedanya. Kalau lomba itu harus ada energinya. Iya benar, ada keunikannya itu kalau dia presentasi dia berapi-api sekali. Iya, kalau macam orasi gitu ya. Kayak seperti orasi gitu. Nah, sebenarnya itu penting ya. Iya. Kadang sebenarnya tipe orang yang presentasinya ini biasa aja. Jadi kayak ya udahlah berbicara seperti natural aja, tapi kadang yang seperti itu kurang dilirik. Kenapa? Karena yang lebih dilirik itu yang semangat gitu, yang berapi-api gitu. Benar, gitu sih Mas. Mungkin energinya dulu dibangun dari presentasinya. Yang kemudian ditunjang dengan ide yang bagus, lalu bagaimana kita bisa mempersuasif jurinya. Iya, yang sulit itu ditanya jawabnya sih Mas. Untuk
memastikan ide kita tuh bisa diterima. Iya, biasanya asalnya ada pengalaman saya itu Mas, biasanya ada juri-juri juga yang ketika dalam hal tanya jawab itu saya jawab, nah itu kayak apa ya, membantah argumentasi saya itu Mas. Nah itu PR juga sih Mas biasanya. Itu bagaimana kita mempertahankan argumentasi kita itu. Kadang ya ada yang kena apa ya namanya, skakmat berarti Mas. Dalam pertanyaan itu agak sulit juga sih Mas. Mungkin buat teman-teman juga bisa melatih gitu ya. Iya. Dalam hal presentasi. Ini ya yang pasti banyak membaca sebelum iya benar, menguasai materi ya Mas. Jadi kalau ada teman saya tuh yang dia membuat ini possibility questionnya, yang pertanyaan, kemungkinan pertanyaannya dia list tuh. Iya, biasanya yang menjebak gimana. Kira-kira nah, dia jawabnya gimana, jadi itu penting sebenarnya. Iya, saya juga pernah gitu Mas. Yang sering loba mungkin ini ya, mungkin tahu mungkin jenis pertanyaan ini nanti realisasinya bagaimana sebenarnya. Iya, mungkin itu pertanyaan umum pertanyaan yang sebenarnya sering tapi kita susah jawabnya. Iya, benar-benar. Jadi mungkin kita sering latihan atau kita counter balik juga. Teman-teman bisa lihat konten-konten TikTok dan sebagainya untuk apa ya, menjawab soal-soal seperti itulah. Begitu ya, benar-benar Mas. Dia soalnya yang krusial itu di tanya jawabnya sih. Benar. Dalam presentasi. Jangan sampai diem aja sih, jangan sampai dan oh iya, jangan sampai terima aja ya. Terima aja itu udah pasti kalah. Oke Mas, kemudian itu kan dalam menulis karya itu kan berlembar-lembar ya Mas. Apalagi kata itu udah kayak semi skripsi lah ibaratnya. Nah, tak jarang juga aku tuh sering gitu Mas, di pertengahan nulis itu suka apa ya, stuck gitu Mas. Kayak bingung mau nulis apa lagi gitu Mas. Nah, kalau Mas Denny sendiri pengalaman kayak dalam menulis skripsi itu, kalau semacam bosan atau bingung itu ngelakuin hal apa Mas? Biar refresh lagi energinya gitu. Ini biar apa? Biar nulisnya lanjut atau biar otaknya fresh lagi? Biar nulisnya lanjut dan fresh lagi gitu Mas. Mungkin ya namanya capek ya, mungkin berhenti dulu mungkin. Ngelakuin apa gitu Mas? Biasanya olahraga atau apa. Olahraga. Itu bisa jadi opsi. Terus teman-teman ini ya, sekarang kan kalau kita stuck nulis misalnya. Iya benar. Itu teman-teman bisa ini loh, buka ChatGPT. Kenapa? ChatGPT. Banyak orang yang meremehkan ChatGPT, itu kan AI, kita coba aja. Tapi kalau teman-teman tahu, ChatGPT itu punya cara berpikir yang sistematis. Ini menarik nih Mas. Gimana itu Mas? Jadi kita kan ya banyak yang ini yang nggak tahu pakainya ya. Iya, ChatGPT itu dia asal ketik terus muncul di Kopas aja enggak gitu loh. Kita tuh nyari ilmunya. Kalau kita bahas ini, lalu selanjutnya kita mau bahas apa, kita cari aja di ChatGPT. Mungkin kalian bisa bahas ini. Nah, setelah dikasih tahu, kita cari tahu sendiri. Kita sebagai rekomendasi aja lah ibaratnya. Kita cari apa ya? Kita cari literatur sendiri. Nah, yang mendukung pernyataan di ChatGPT tersebut. Iya, walaupun itu AI ya, tapi memang kalau yang saya perhatikan itu cara dia berpikir itu sudah runtut seperti manusia teredukasi gitu loh. Jadi mungkin teman-teman bisa di ChatGPT, tapi ya jangan dikopas dari ChatGPT-nya. Ya benar. Ya kita idenya aja lah mau nulis apa dari setelahnya menulis apa, terus kita sajikan apa gitu. Iya benar. Jadi dari AI pun bisa gitu ya Mas? Bisa, karena sekarang kan banyak teknologi. Tapi jangan 100% dari AI semua. Tinggal kita nanti dimarahin dosen. Iya kan ya. Soalnya emang itu sih Mas, kalau dari kopasan AI itu kelihatan gitu Mas, kata-katanya juga. Makanya saya bilang kan tadi ditambahi idenya di kalau intinya begini, atau kata-katanya dirubah lah sesuai dengan kreasi kita gitu. Tapi intinya sama begitu. Oke Mas, ini kan kalau lihat dari CV-nya Mas Denny kan banyak sih Mas prestasinya gitu Mas. Nah kira-kira dari lomba Olimpiade, kemudian Piala Dekan UB itu yang paling berkesan lomba apa Mas? Dari sekian banyak yang Mas Denny alami gitu. Karena ini bahas KTI ya. Iya. Saya mungkin yang di PKM, yang di Dekan Cup itu salah satu karya tulis. Walaupun itu bentuknya pengabdian ya. Itu PKM PM. Iya, pengabdian masyarakat. Kalau dulu namanya PKMM. PKMM. Sekarang mungkin apa namanya? PKMPM. Pengabdian itu karena itu kita ini buat kayak desain pengabdian gitu di YPTB atau di yayasan apa ya? Yayasan untuk disabilitas begitu di daerah Malang. Jadi kita beneran ke sana, kita ketemu siswa-siswa yang ini, terus kita
bener-bener coba pakai bahasa isyarat gitu. Jadi Oh kalau ya, berarti kayak belajar juga nih, Mas. iya Bahasa isyaratnya. sempet belajar cuma Heeh. nggak yang dalam banget. Gitu. Oh, Itu yang paling ini sih yang paling berkesan. apalagi itu kalau salah maba ya, Mas. Masih maba dulu. Maba kan harus bikin itu kan, Iya, PKM gitu. dulu saya diajak teman Berikan. saya Hmm. ikut itu. Berapa Iya, orang itu, Mas, dalam satu kelompok? banyak sih waktu itu ada Hmm. 4 atau 5 orang satu tim gitu. Menarik, Mas. Kalau saya belum bisa, Mas. Kalau Rizal kan fokusnya di ini, di apa namanya, di perlombaan gagasan kan, Iya, kayak di bisnis saya plan itu. gitu. Kalau saya memang fokusnya kalau di penelitian itu di pengabdian. Jadi saya jarang sebenarnya nulis lomba-lomba yang gagasan gitu, saya jarang gitu. Lebih ke pengabdian. Oh, pengabdian. Mas. Oke, ini kan udah selesai, Mas, terkait bincang-bincang KTI-nya. Udah selesai nih. Iya, udah. Mungkin aku pengen tahu nih, Mas, untuk planning ke depannya dari Mas Denny itu apain, Mas? Ini aku coba ini sih. Kan artikel skripsiku belum terbit. Jadi ini masih coba apply di jurnal-jurnal, siapa tahu bisa publish kan. Terus juga bantuin dosen ini penelitian. Harapannya juga kedepannya bisa jadi dosen juga, doain. Oh, amin. Berarti lanjut di UB nih, Mas, S2-nya? Atau mau kemana? Rencana ini kemana tuh sebenarnya saya udah daftar PDP, tapi belum lolos. Jadi berusaha mau coba daftar lagi, mungkin semoga lolos lah. Amin. Kita doakan ya teman-teman, semoga Mas Denny lolos LPDP-nya. Oke, terakhir lagi nih, Mas, mungkin bisa berikan nih, Mas, motivasi kepada sobat NU milenial khususnya yang masih pemula dalam hal lomba ini, dalam hal menulis ini, dari supaya bisa seperti Mas Denny atau yang lainnya gitu, Mas. Oke. Mungkin kalau motivasi Rizal lebih ini ya, lebih apa istilahnya, lebih memotivasi lah ya. Mas Tapi Denny, begini, NU ini perlu pengembangan. Iya. Jadi NU ini perlu cendekiawan yang intelek lah ya. Iya, yang bisa nulis, yang bisa berpengaruh, bisa berprestasi gitu. Tujuannya apa? Karena biar NU ini tidak stuck. Oh, betul ya, Mas. Jadi bagaimana NU ini bisa punya inovator juga gitu. Jadi jangan sampai inovator ini datang dari bukan NU gitu. Oh iya, benar, Mas. Jadi apapun potensi yang NU miliki itu harus dikembangkan. Dan itu perlu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar mampu. Iya, apalagi kita kan mahasiswa ya, Mas, yang notabene lebih kenal juga terkait inovasi-inovasi itu dan sebagainya. Dan kenapa di KMN ini ada riset dan kepenulisan? Jadi ya salah satunya itu biar generasi muda NU ini lebih intelek begitu. Gitu Mas Rizal. Jadi lebih ya kan bangga ya Mas Rizal sebagai anggota KMN UB menjadi juara bisnis plan di kompetisi nasional. Nah, ini yang perlu teman-teman contoh ya, teman-teman ada KMNU khususnya atau teman-teman generasi NU lainnya begitu. Kita harus berprestasi, eksistensi NU ini harus kita up lagi loh. Iya, gitu. Harus dilihat juga. Bener, gitu sih Mas. Oke, siap Mas. Oke Mas, gak terasa nih, kurang lebih udah berapa menit nih Mas? Udah bincang-bincang setengah jam lebih. Udah sih harusnya. Udah berapa Mas ukuran? Kurang lebih mungkin setengah jam gitu ya Mas, 20 menit lah. Kayak kalau begitu berhubung pertanyaannya juga sudah habis nih teman-teman, maka bincang-bincang kali ini bisa kita cukupkan. Nah, mungkin poin-poin yang bisa saya simpulkan kurang lebih, jadi dalam hal menulis ini kita melatih gitu terkait cara berpikir kita juga, bagaimana memecahkan suatu permasalahan dengan gagasan kita sendiri didukung dengan adanya data ya kalau karya tulis ilmiah, dan bagaimana memecahkan masalah itu dituangkan ke dalam penulisan. Dan samping itu juga mungkin teman-teman juga nanti akan mendapatkan benefitnya ya dalam hal menulis KTI kayak yang sampaikan Mas Denny tadi, dimana tidak hanya dalam materi saja, nanti juga kita bisa memberikan dampak kepada orang lain gitu ya Mas. Oke, baik, terima kasih banyak nih Mas Denny atas ilmu dan waktunya juga. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Sukses terus buat Mas Denny ke depannya. Kayak aku selaku moderator dari Departemen Rispen pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel KMN UB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.